Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini akan melanjutkan kajian kita tentang keimanan. Kemarin kita masih membaca tentang Irsyadul Ibad, mulai daripada kegiatan yang terbaik adalah kegiatan yang dimulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga sebenarnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang diawali dengan Alhamdulillah juga termasuk daripada hal-hal yang membuat aktivitas kita ada keberkahan. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rem. Kalau mobil ada remnya, itu berarti dia bisa stabil, nggak jalan terus ke arah. Begitu juga kita hidup ini perlu yang namanya rem. Bahwa rem yang ada itu di dalam kehidupan, remnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua hal yang umumnya manusia itu tidak suka dengan dua hal ini, benci. Apa itu? Yakrahul maut. Yang pertama adalah seseorang manusia pada umumnya itu tidak suka dengan kematian. Wal mautu khairun lil mu'minin minal fitnah. Padahal kematian itu adalah satu kebaikan bagi orang mukmin agar orang yang memiliki sedikit harta itu adalah akan lebih ringan hisabnya. Tapi kalau memiliki banyak harta, ruwet hisabnya nanti, akuntannya ruwet, malaikat ruwet. Tapi bukan berarti bahwa kita itu dianjurkan untuk memiliki sedikit harta.
Pemahaman ini maksudnya adalah bagi mereka yang memiliki banyak harta tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi ada satu keseimbangan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Makanya Al-Qur'annya itu sudah pas. Kaila yakuna dzulatan bainal aghniya'i minkum. Orang yang memiliki kemampuan bekerjalah semaksimal mungkin. Tetapi orang yang memiliki kekayaan janganlah sampai harta itu hanya berputar di antara orang-orang kaya. Masih ada mereka yang membutuhkan kepada itu. Tetapi juga bagi mereka yang tidak mampu harus bersabar dan harus pengertian bahwa dirinya adalah kesabaran dan bekerja. Karena dirinya itu juga merasa harus tidak mampu ketika dia tidak mampu. Jangan mentang-mentang gue tidak mampu, ada orang kaya juga, tapi kan dia wajib jangan ke saya. Itulah benar orang yang sudah gak mampu, ya begitu gak benar. Jadi harus ada kesabaran. Itu ada dua. Wa qala Hatim al-Asam li kulli syai'in zinatun wa zinatul ibadah al-khauf wa 'alamatul khauf qasrul amal. Hatim al-Asam seorang ulama sufi pernah berkata, setiap sesuatu itu pasti ada yang namanya keindahannya. Ada satu hiasan. Wa zinatul ibadah al-khauf. Hiasannya ibadah itu adalah lahirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini indah kelihatannya. Kenapa? Satu, ada orangnya. Coba nggak ada orangnya, macam kuburan. Masjid ini indah, ada hiasannya, ada tulisan Yasin, ada kaligrafi dan lain sebagainya. Begitu juga likulli syai'in zinatun. Kemudian apa itu hiasan daripada ibadah kita supaya indah, enggak garing gitu ya. Kalau ibaratnya motor ya ada casingnya, HP ada casingnya. Coba kalau HP cuma mesinnya doang, enggak asik banget. Nah, zinatul ibadah adalah al-khauf. Hiasannya ibadah itu adalah lahirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada orang kita lari, tapi kalau kita takut kepada Allah kita mendekat. Itulah bedanya kita takut kepada orang dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang memiliki rasa khauf di dalam dirinya ketika beribadah, kata Hatim al-Asam, wa alamatul khaufi qasrul amal, yaitu sedikitnya dia berangan-angan tentang dunia. Jadi kalau pengen rasa khauf hadir di dalam hati ketika beribadah, itu jangan terlalu panjang berangan-angan. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen itu, jangan panjang-panjang. Sewajarnya saja sebagaimana kita gunakan sebenarnya apa yang kita butuhkan. Jadi itu bedanya ya, bedanya kita mengejar dunia sama kita mencari dunia untuk apa yang dibutuhkan. Kalau mengejar dunia tidak akan pernah habisnya, dan padahal itu adalah fata morgana. Tetapi kalau kita itu mencari dunia untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, baik untuk kebutuhan kita, orang lain, keluarga dan bermanfaat, itu akan melahirkan satu rasa khauf di dalam diri kita. Jadi kita tidak pernah merasa kekurangan. Itu bedanya. Di dalam satu kitab yang lain juga pernah disebutkan. Jadi kalau orang yang prioritasnya itu kepada akhirat, maka dia juga akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa atatuhu dunya raghimatan, dunia itu akan mengikutinya. Tapi kalau orientasinya itu adalah dunia, maka dia akan dikhawatirkan, dibayang-bayangkan dengan satu kefakiran yang akan selalu datang. Coba, di sini bukan berarti kita melarang mencari dunia. Saya ingin memahamkan bahwa dunia itu sangat penting. Kita itu berjalan, kita itu kemana-mana, itu pasti butuh dunia. Tetapi saya ingin melahirkan satu mentalitas di dalam diri. Orang yang selalu memprioritaskan dunia, dia akan selalu kebayangan itu tentang kefakiran, kemiskinan. Dia ketakutan. Nanti saya miskin, nanti saya miskin, itu khawatir. Karena dia prioritas, mentalitasnya dunia. Tetapi kalau mentalitasnya akhirat, dia itu tidak khawatir itu. Karena bahwa atatuhu dunya raghimatan, dunia akan mengikutinya. Yang dimaksud dengan mentalitas adalah bahwa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu kata Al-Qur'an. Yang pertama kamu cari adalah akhiratnya. Kemudian wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa mencari dunia. Itulah buktinya. Jadi yang pertama harus akhirat.
Makanya ulama memberikan satu koridor atau satu aturan bagaimana agar amal ibadah kita itu bisa menjadi amal ibadah yang mungkin secara zahir adalah kegiatan dunia. Maka di situ adalah letaknya niat. Niat inilah at-tamyiz bainal ibadah wal adah. Mungkin hanya kegiatan yang sederhana tanpa embel-embel ibadah, jalan-jalan. Tapi ketika niatnya jalan-jalan itu untuk refreshing, supaya refreshing dia bisa bekerja lagi semangat. Bekerjanya itu adalah untuk memenuhi nafkah orang tua, nafkah istrinya maksudnya, dan lain sebagainya, kewajibannya. Maka satu jalan-jalan itu menjadi jalan-jalan yang berguna. Dan itulah mentalitas ibadah yang dimaksud. Jadi jangan sampai mentalitas itu kurang dari kita. Dan sebelum kita akhiri karena sudah waktu isya, di sini juga dikatakan oleh pengarang Irsyadul Ibad, "Ya'lam annahu yusannu li kulli wahidin minal mukallafina iktsaru dzikril mauti." Jadi kita disunahkan untuk sering-sering mengingat tentang kematian. Karena kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering kali mengingat tentang kematian. Karena kalau kita tidak pernah ingat, kita tuh seakan-akan menaiki kendaraan yang tidak ada remnya. Disinilah kadang kita itu lupa dengan kematian, bahwa kehidupan dunia ini juga adalah kehidupan yang sementara. Begitulah dua hal yang paling dibenci oleh manusia, tetapi di situ adalah dua hal yang sangat baik. Nah, tetapi yang namanya kaki itu harus berjalan bersama. Kalau kaki hanya berjalan satu itu susah. Kalau tadi khauf adalah satu rasa yang hadir di dalam ibadah menjadi penghias ketika dia sering mengingat kematian, ketika dia tidak terlalu berangan-angan tentang dunia. Tetapi khauf juga harus dibarengi dengan namanya roja. Roja itu artinya adalah harapan. Kalau khauf artinya adalah rasa takut, sementara khauf adalah harapan. Khauf boleh kita takut kepada Allah, kita takut kepada azab Allah, kita takut ini dan itu. Tetapi juga harus kita sadarkan, harus ada roja di dalam hati, yaitu harapan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar, biar seimbang. Karena ketika seseorang itu memiliki khauf yang sangat takut, maka dia akan bisa oleng. Dia itu tidak seimbang, terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan roja, maka dia bisa saja akan kufur kepada Allah. Tetapi mereka yang hanya roja saja, harap, memiliki harapan yang besar kepada Allah, tapi tidak ada rasa khauf, itu sombong diri, merasa pede. Kalau itu sudah ibadah saya banyak diterima, amal saya rajin, sholat subuhnya aja setiap nomor 1 di depan gitu. Berangkat Jumat aja jam 10 udah sholat pertama itu tidur. Itu kalau hanya memiliki harapan, itu bisa menjadikan seorang sombong. Makanya tadi saya katakan, biasanya ibadah adalah lahirnya rasa khauf kepada Allah. Tetapi agar kita bisa berjalan bersama seperti kaki yang berjalan bersama beriringan, adalah ada rasa takut kepada Allah, juga ada rasa roja atau harapan. Takut bahwa kita nanti akan disiksa, tapi harapan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar, sehingga kita tidak akan pernah putus asa. Karena wala tayasu min rahmatillah, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada kesempatan kali ini itu yang bisa menjadi hikmah, itu yang bisa menjadi pesan dari Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malaybari, pengarang kitab ini. Semoga ini bermanfaat. Sesekali lah kita mengingat tentang hal-hal yang mungkin kita tidak menyukainya. Saya juga tidak menyukainya. Siapa yang suka dengan kematian kan? Baru 18 tahun, apalagi saya belum nikah. Kalau bapak sudah nikah kan? Tetapi inilah menjadi satu hal-hal yang saling mengingatkan. Saya terkadang mungkin banyak salahnya, banyak kekeliruannya diingatkan. Begitu juga kita setiap bertemu, disitulah orang-orang yang beriman. Dari kami sekian. Jika ada kekurangannya, itulah kekurangan saya sendiri. Jika ada hidayah, itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan